9 Oktober, hari Jumat, dengan ayat yang menguatkan kita, Yakobus pasal 3 ayat 1, berbicara mengenai etika di dalam pendidikan. Untuk sekolah menengah teologi Kristen, pada hari ini siswa yang datang cuma 6 orang, menurun. Semangat belajar sudah mulai lemah, loyo. Ada Pak Yermius dari ini ya, dan juga Pak Boas dari YG, lalu Pak Ganggen, ada obat Kotrimoxazole dengan paracetamol yang anaknya sedang sakit telinga, ada Pak Rianus, Pak Yermius, dan juga Pak Sorangin. Mereka sangat setia di dalam belajar. Kita mempelajari mengenai faktor-faktor yang menentukan sistem pendidikan, di mana guru menjadi faktor utama, guru-guru yang bermutu, guru-guru yang berkualitas, dengan tidak menghindarkan bahan pelajaran yang bermutu dan bahan ajar yang ada pada guru itu sendiri. Di mana guru yang berkualitas harus tunduk di bawah kebenaran, karena guru adalah penyalur kebenaran sehingga bersifat sebagai subjek di atas kebenaran itu. Guru-guru yang paling agung di dunia telah menjadikan diri mereka sendiri sebagai pusat pendidikan dan pusat pengaruh bagi murid-muridnya. Ada contoh Hans Christian Andersen. Dia tidak menjadi guru di sebuah sekolah, namun Hans Christian Andersen menunggu para siswa jenuh dengan ajaran para guru-gurunya yang ada di kelas, yang membuat mengantuk, yang tidak membuat semangat, sehingga mereka ketika istirahat berbunyi belnya, mereka keluar ke depan pintu sekolah menunggu Hans Christian Andersen, mendengarkan Hans Christian Andersen di dalam menceritakan segala sesuatu menjadi pelajaran, menjadi cerita yang menarik. Dan sampai sekarang ditulis berjuta-juta kopi bukunya. Juga ada sang Buddha Siddhartha Gautama yang mengajar tidak terbatas dengan gedung sekolah, mengajar di bawah pohon, mengajar di gunung. Juga ada Confucius, Lao Tzu, Socrates, Plato, dan Tuhan Yesus itu sendiri yang berani ambil resiko, berani melawan arus untuk menjadi guru yang agung dan yang terbaik bagi para murid-muridnya. Karena urutan atau faktor sistem pendidikan tidak boleh dibalik atau ditukar. Fasilitas ada di atas nomor 1, siswa, guru, dan bahan ajar. Ini tidak benar. Siswa, fasilitas, bahan ajar, dan guru juga tidak benar. Urutan atau faktor sistem pendidikan tidak boleh dibalik, karena guru adalah urutan pertama. Setelah itu bahan ajar yang dimiliki oleh guru, atau bahan ajar yang ada pada guru, atau buku pelajaran, baru siswa berada di posisi ketiga, dan fasilitas yang ada di sekolah itu. Jikalau salah satu urutan di atas ada yang hilang, dibalik atau ditukar, maka tidak mungkin pendidikan itu mencapai titik maksimum, titik puncak, titik final, atau tidak akan mencapai hasil yang baik dari pendidikan itu sendiri. Benar tidak, Pak Yermius? Benar. Guru menentukan pendidikan itu maju, berjalan di tempat atau tidak, mencapai hasil yang baik atau tidak. Nah, benar tidak, Pak Yermius? Benar. Siswa tanpa guru sama saja kita merusak sistem pendidikan. Kita lihat siswa SMP hari ini tidak masuk kembali, padahal sudah ada guru dinas. Ada apa? Kedatangan terlambat guru dinas harus kita teliti. Guru-guru PNS harus kita teliti. Harus diteliti apa yang terjadi sebenarnya di daerah pedalaman Papua. Apa yang sebenarnya terjadi di daerah Bua, di daerah Dugama. Kenapa guru-guru dinas yang dipercayakan pemerintah daerah, dinas pendidikan daerah, dinas pendidikan Duga
tidak memiliki kepekaan terhadap tanggung jawab yang sudah dibebankan olehnya untuk meneruskan apa yang dia miliki kepada para siswanya sebagai pilar, sebagai poros di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yakobus pasal 3 ayat 1 jelas mengingatkan kita bahwa jangan banyak di antara kita yang menjadi guru, karena kita akan dituntut sesuai tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Guru bukan sekedar hidup dalam jabatan yang enak. Guru bukan sekedar mencari uang, menghabiskan dana otsus. Guru bukan sekedar bersantai-santai. Guru tuntutannya berat. Guru tuntutannya berat. Orang tua seperti Pak Rianus juga menjadi guru bagi anak-anaknya. Tuntutannya berat. Adakah hatimu benar-benar terbeban memanggil anak-anakmu menjadi murid-muridmu yang sejati, mengikut Kristus, mengikut Yesus sebagai Allah yang hidup? Guru tidak main-main. Oleh sebab itu Bapak kangen, Bapak Rianus, Bapak Yeremius, Bapak Sorangan, Bapak Bos dan Bapak Weanus, jangan engkau menyia-nyiakan hidup yang sudah dipercayakan Tuhan pada hari ini. Dan kalau engkau sudah mempunyai keturunan, didilah itu sebagai muridmu, sebagai sahabatmu, dan sebagai anakmu.